pengertian dari sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Yang kedua, mengetahui dasar-dasar atau dalil dari perilaku menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Dan yang ketiga itu mengetahui atau kita dapat menganalisis perilaku dari perbuatan menjaga kehormatan, malu, ikhlas dan zuhud. Sebelumnya ini bertanya ya Bu, ketika misal contoh Mas Farid lagi puasa, terus Mas Hilmi itu ngejak untuk buka puasa di siang hari. Terus Mas Farid itu nggak mau menolak, tapi Mas Hilmi malah bilang kayak gini, nggak apa-apa sih, nggak ada yang lihat, terus sama malu. Terus ibu ini bertanya, malu yang dilakukan oleh Mas Farid ini benar apa tidak? Tidak. Benar. Ya, karena malunya itu menghindari kemaksiatan. Ya, betul. Kurang lebih kita akan berbicara materi seperti ini. Nanti ibu akan menayangkan video pembelajaran. Silakan disimak dan dicatat. Silakan ya, keluarkan bukunya dan pulpennya. Silakan. Mana sih? Kalian sekolah kita bawa. Bu Alima makan. Ikhlas, malu dan ini. Terus kalau potong juga. Sampai yang masih mau pulang. Ini ada suaranya nggak masuk. Nggak masuk. Laptopnya siapa sih yang sini? Aku di sini. Maksudnya
Ibu dan merah kan. Member. Paman pun tak dalam. Sehingga kita melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dari perilaku itu dijelaskan dalam hadis riwayat itu tidak dapat dinilai dari pakaian ataupun harta seseorang, melainkan dinilai dari cara memperoleh harta dunia dan menyikapi harta dunia tersebut agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Cukup. Baik, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu buat. Sekarang Ibu akan mengecek pemahaman kalian nih. Ibu akan kasih pertanyaan. Apa pengertian dari sifat ikhlas? Ada yang bisa tahu? Ikhlas. Bersedia pura-pura. Kita mengharap. Ya. Sucinya hati, bersih. Ya, betul. Saya tidak mengharapkan ujian. Ya, betul. Tidak berpura-pura. Ya, betul sekali. Terus Ibu ingin tanya lagi nih, contoh perilaku malu yang tidak diperbolehkan itu seperti apa? Contohnya kalau kita tuh nggak mau sholat jamaah di masjid karena malu, terus tidak mau tadarus saat bulan Ramadan di masjid, itu tidak boleh karena itu perbuatan baik, jadi tidak boleh malu-malu. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Sebelum sesi diskusi, kita meeting terlebih dahulu. Sama berdiri semuanya. Ya. Ada yang masih kan speaking yang Masih dong, masih. Ya, kalau masih semuanya silakan berdiri. Aku nggak ingat. Aku ingat kok. Lagunya itu anak kami saya, masih ingat kan? Ya. Ayo. Aku mana? 1, 2, 3. Mana di mana semangat saya, semangat saya ada di sini semua. Mana di mana semangat saya, semangat saya ada di sini semua. Mana semangat saya, mana semangat saya, mana semangat ada di sini semua. Ya, lagi-lagi kita ya dipotong lagi-lagi jadi kita kelompok. Ya. Sebelumnya Dia ya Bu. silakan berdiskusi mengenai pengertian. Kemudian ada dalil ayat Al-Quran. Yang ketiga itu ada studi kasus. Sifatnya, terus dampak dan bagaimana cara mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Aku satu. Kelompok 2, Ini apa Bu? silakan dikerjakan. Nanti maju. Apa ini? Zuhud itu kan sikap cara memperoleh harta sehingga harta yang dimiliki tidak melalaikan Allah. Terus kalau ikhlas proses penjagaan tingkah laku ikhlas tidak menahan diri dari hal yang mendatangkan keburukan atau aib. Biasa diskusinya sudah cukup. Ya Bu. Ibu minta perwakilan salah satu kelompok untuk berkelas. Saya. Silakan jelaskan hasil diskusi Anda. Hasil diskusi kelompok aku saya itu kan dari definisi sifat terpuji yang pelajari yaitu zuhud, itu cara memperoleh harta sehingga harta yang dimiliki tidak melalaikan Allah. Kalau ifah itu proses penjagaan atau tingkah laku seorang lebih jelas dengan agama. Terus kalau ikhlas itu membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotori sebagai mengharapkan pujian dari orang lain. Anak-anak dengarkan ya, dengarkan. Ya Allah, Bu, takut. Terus kalau malu itu adalah menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan keburukan atau aib. Bayu yang bahas itu pada surat Az-Zumar ayat 2. Terus contohnya studi kasusnya itu Bayu sifat terpuji apa yang muncul. Nah, contoh kasusnya kan Bayu. Terus apa dampak positifnya dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat Bayu itu ikhlas. Terus kalau sifat yang ifah itu ada di Sarah. Terus kalau dampak positifnya itu menumbuhkan keterangan batin, memperkuat tali persaudaraan. Ya, bagus tepuk tangan semuanya. Oh iya,
ya. Yeay, dapat hadiah. Oh my god. Wah. Baik, selanjutnya kita akan bermain Guling. kata estafet. Silakan formasinya melingkar. Ya kalau ya, Terlebih dahulu. nanti dapat hadiah lagi nih. Mana ada ini ada yang Lo kok maju? Bulat, bulat, tahu bulat, digoreng dadakan. Maju sih. jadi artinya gini ya. Ini dijelaskan nanti ibu megang kartu. Terus ketika lagunya itu berhenti kalian megang kartu berarti kalian maju ke depan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan. Paham semuanya? Ya. Ini kurang melingkar mas. Ini lagi. Ya Allah ini. Baik, ini 1, 2, itu 3 di sini. Ya. Nah. Kicau. Muter. Waduh, lah kok kartunya nanti dia ada pengen kabeh piye? Kamu kok jaman cepat ini? Ye. Toket merah. Dapat pertanyaan silakan dibaca dan dijawab. Jadi Dengarkan ini ya. pertanyaannya, kamu sudah membersihkan kelas sendiri sampai rapi, namun saat guru datang justru temanmu yang sudah duduk santai yang dipuji karena dianggap dia yang mengerjakan. Bagaimana reaksi hatimu? Kalau reaksi saya ya, teman-teman dengerin dong. Kalau reaksi saya itu ikhlas. Walaupun saya melakukannya itu tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Iya. Bagus. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kamu diajak temanmu untuk masuk area berlarang di sekolahan. Larangan apa ini? Saat guru tidak ada, temanmu bilang, nggak akan ada yang tahu kok bagaimana caramu menolak tanpa terlihat lemah. Bagaimana caranya melawannya? Berkata dengan Ya, sopan, bagus sekali. Betul. Silakan pertanyaan yang terakhir. kehormatan. Jadi pertanyaannya yaitu kamu sedang sendirian di kamar dan muncul iklan atau tontonan yang tidak pantas di HP-mu dan tidak ada orang yang melihat, apakah kamu akan menontonnya atau menutup atau melewati tontonan tersebut? Akan menutup, soalnya akan punya malu sama Allah. Silakan bisa kembali lagi ke tempat. Ini Bu. Makasih Bu. Kasih ya Bu. Kaget tau. Bu katanya nggak dapat hadiah nih. Ngawur. Gace. Silakan Gace bisa banget. kembali ke posisi Gace semula. banget. Hadiah. Bapak kaget tau. Motor. Jadi Kaget. eh, ibu ini salah satu dari kalian maju untuk merefleksikan pembelajaran pada usia kedua. Silakan saya. Oh yang lain kamu Mbak Lima, silakan Mbak Lima maju ke depan. Kelompok satu tampil. Jadi hari ini kita mempelajari tentang sifat-sifat terpuji. Yang pertama ada zuhud, terus ifa, ikhlas, dan malu. Nah, zuhud itu sikap dalam memperoleh harta sehingga harta yang dimiliki tidak melalaikan Allah. Terus kalau ifa, proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan agama. Yang ikhlas, membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya seperti menghadiri pujian. Terus yang malu, sifat menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan keburukan atau aib. Nah, dalil tentang sifat terpuji itu ada di Quran surat Al-Zumar ayat 2. Contohnya, Bisa dibaca Pak contoh sifatnya, contoh kasusnya. contoh kasusnya itu Bayu adalah ketua kelas yang sangat jujur dan tulus. Suatu hari di kantin, dia melihat teman sekelasnya Farhan yang terlihat sedih dan kelaparan.
tetapi tidak punya uang. Lapangan dong. Bayi yang memiliki bekal dari ibunya dengan tulus memberikan separuh bekalnya kepada Farhan tanpa memberitahu siapapun dan tanpa mengharap imbalan ataupun pujian demi membantu temannya. Nah, di sisi lain, Sarah yang sedang diet dan membawa makanan sendiri menolak diajak jajan di kantin bukan karena kikir, tetapi untuk melatih kontrol diri dan menghindari pemborosan sambil tetap berinteraksi sopan dengan teman-temannya. Nah, jadi sifat ikhlas. Jadi kesimpulannya tadi sifat ikhlas itu dilihat dari sifatnya Bayu. Nah, kalau sifat Ifah itu dilihat dari sifatnya Sarah. Bagus sekali ya, bisa merepresentasikan dengan contoh kasusnya serta dampaknya apa saja. Bagus sekali Mbak Alimah, tepuk tangan semuanya. Jadi memberi kesimpulan bahwa sikap menjaga kehormatan adalah sikap kita dalam menjaga tingkah laku agar sesuai dengan syariat Islam. Contohnya itu tidak berkata kotor, menjauhi larangan, zina atau sebagainya. Kemudian ada ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharap apapun selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu malu. Malu itu di sini menahan diri dari sesuatu yang dapat mendatangkan aib atau keburukan pada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir itu zuhud. Zuhud itu zuhud bukan berarti kita itu tidak meninggalkan harta, tapi zuhud itu sikap kita ketika kita memperoleh harta, kemudian harta itu tidak membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk berdasarkan materi pada siang hari ini, Ibu harap kalian bisa menerapkan sifat dari menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi untuk materi pertemuan pada minggu berikutnya kita akan belajar mengenai ilmu waris. Nanti dipersiapkan materinya, saya boleh bawa kalkulator, bisa dipelajari, dibaca buku paketnya, LKS-nya biar kita sudah siap ketika pembelajaran. Iya, Bu. Silakan Mas Farid memimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillah.